Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar. Walaupun tidak secara tatap muka, kita masih bisa diberikan kesempatan ataupun kesehatan untuk belajar online. Anak-anak sekalian, minggu kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas yaitu menulis di catatan yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah menulisnya, sehingga apa yang Pak Guru sampaikan atau jelaskan anak-anak sekalian sudah bisa mencernanya. Baik anak sekalian, kita masuk poin pertama yaitu standar atau kompetensi dasar kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui struktur teks laporan percobaan. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang ketiga yaitu siswa dapat menulis teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks laporan percobaan. Jadi perhatikan poin 1 dan 2, insya Allah kita akan membahasnya hari ini, dan nanti di akhir pembahasan Pak Guru akan memberikan tugas ya anak-anak sekalian. Untuk poin yang ketiganya, insya Allah kita akan belajar di pekan depannya insya Allah. Anak sekalian, kita masuk pada struktur tes laporan percobaan. Coba perhatikan halaman 17 sampai dengan 20 bagi yang punya buku paket bahasa Indonesia kelas 9 ya, yang dibeli di sekolah kemarin ya. Di situ ada contoh teks laporan percobaan halaman 17 sampai dengan 20 ya. Di situ adalah teks laporan percobaan praktikum jaringan SILEM. Biasanya orang-orang IPA yang menulis ini ya, atau pelajaran IPA. Baik. Untuk strukturnya tentunya yang pertama yaitu judul, harus ada judulnya dulu. Teks itu apa judulnya? Jadi di sini judulnya yaitu laporan praktikum jaringan SILEM. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuannya apa sih? Kita dalam meneliti sebuah teks atau meneliti sebuah temuan. Kemudian yang ketiga tentu ada bahan dan alat. Di sini ada kajian teori ya, tidak perlu kita terlalu kajian teori, langsung bahan dan alat yang kita gunakan. Bahannya apa saja, alatnya apa saja. Kemudian ada, kalau ada bahan dan alat tentu ada langkah-langkah atau cara kerjanya. Cara kerjanya mulai dari 1, 2, dan 3 sampai seterusnya, sampai selesai, sampai dengan menemukan hasil pengamatan atau hasil percobaan. Nah, apa hasilnya yang dapat ditarik? Kemudian baru yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi itu adalah struktur tes laporan percobaan. Ada berapa? Ada 5 atau 6. Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah bahan dan alat, yang keempat adalah langkah-langkah, kemudian yang kelima adalah hasil percobaan, yang keenam adalah kesimpulan. Jadi ada 6. Baik, kita lanjut. Unsur kebahasaan tes laporan percobaan. Di sini ada berapa? Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Tahu sinonim? Sinonim kata adalah persamaan kata. Ya, contoh misalnya adalah kendala. Apa persamaannya? Hambatan. Kemudian contoh yang kedua, bisa. Apa sinonim kata bisa? Dapat ya.
Jadi sinonim adalah persamaan kata. Yang kedua yaitu adalah antonim. Antonim adalah lawan kata. Ini paling gampang ya. Besar kecil, tinggi rendah, kemudian kurus gemuk, apalagi panjang apa? Panjang pendek, ya, dan seterusnya ya. Kalian cari sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata ilmiah. Jadi kata ilmiah ini sudah kita belajar waktu kelas 2 ya, di tes eksplanasi ya. Tes eksplanasi ya. Tes yang menjelaskan tentang sebab terjadinya suatu peristiwa alam. Jadi kita masuk juga di karya ilmiah ini ada juga istilah ilmiah. Misalnya tes yang kemarin kalian amati ya, tes yang ketiga yaitu tentang dunia Antartika, kehidupan di Antartika. Banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang kita bisa temukan di situ. Ada yang dibilang plankton atau piton-plankton, kemudian ada yang disebut dengan mikroskopik. Nah, apa maksudnya itu? Istilah-istilah seperti itu, produser primer ya. Apalagi ada sekunder, konsumen, ada Antartika, karnivora dan lain-lainnya ya. Jadi istilah-istilah itu harus kalian ketahui apa arti dari istilah tersebut. Misal contoh ya, Pak Guru beri contoh yang mungkin kalian sering dengar ya, misalnya apresiasi. Apresiasi adalah penghargaan. Atau yang kalian sering dengar diksi. Apa sih diksi? Ini dalam bahasa Indonesia diksi itu adalah pilihan kata yang sesuai. Ya, ketika kita membuat puisi, tentu kita harus memilah dan memilih diksi yang bagus untuk puisi kita buat. Jadi itu yang disebut dengan diksi ya. Jadi istilah ilmiah itu adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan yang populer. Ya. Baik, kita lanjut. Menggunakan kata bilangan. Jadi kata bilangan itu bisa berbentuk kalimat dan bisa berbentuk angka. Contoh ya, kata bilangannya. Menjelang hari lebaran, harga seperempat bawang merah mencapai Rp20.000. Nah, ini berbentuk angka, ada tulisan angkanya. Beda dengan kalau tidak menulis angka. Contoh, ini berbentuk kalimat ya. Adi menumpahkan separuh botol minyak goreng di dapur. Nah, mana yang disebut dengan kata bilangan? Menumpahkan separuh. Nah, separuh itu berarti setengah ya, setengah botol. Paham ini ya? Baik. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Ada kalimat perintah di tes laporan? Ada, karena di situ ada cara kerjanya. Jadi di situ pasti ada perintahnya. Ya. Contoh kalimat perintah yaitu apa sih kalimat perintah? Kalimat perintah artinya kalimat yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Contoh sederhana misalnya, masukkan barang-barang ini ke dalam bagasi mobil, atau ambilkan air tuh. Intinya menyuruh ya, itu adalah kalimat perintah ya. Paham ini ya? Menggunakan kata hubung. Apa sih kata hubung, Pak? Kata hubung adalah kalimat konjungsi. Kata hubung itu yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kata hubung itu adalah menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Intinya kata hubung itu adalah kalimat yang menyambung dua kalimat, baik itu kata antar kata, kalimat antar kalimat. Itu yang disebut dengan kata hubung. Contohnya, gedung itu besar tetapi tidak terawat. Mana kata hubungnya?
kata tetapi ya. Baik, sampai sini paham apa yang Pak Guru jelaskan? Ya, insyaallah ya paham. Jadi anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian cerna. Nanti insyaallah ada tugas, dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.